Kami menyaksikan ada seorang yang melakukan bunuh diri. Apakah bunuh diri itu takdir, Pak? Nah ini Pak, menarik ini. Coba-coba disambungkan gitu. Apakah orang yang melakukan bunuh diri itu takdir? Artinya Allah sudah menakdirkan dia bunuh diri, Pak Ustaz. Ini kita bahas sebentar sedikit, Pak. Nyambungin kalimat pertanyaan ini. Bapak Ibu sekalian, orang kalau mau meninggal nggak tahu tempatnya, nggak tahu waktunya, nggak tahu bersama siapa. Diulang nih ya. Orang itu kalau mau meninggal, Pak, tidak tahu kapannya, tidak tahu tempatnya, tidak tahu bersama siapa. Bagaimananya itu tergantung kebiasaan dan keinginan kita. Kuasanya siapa itu? Kuasanya kita. Artinya Ustaz, ini gampangnya gini Pak. Seandainya seseorang tersebut tidak bunuh diri, nggak bunuh diri nih, normal, dia tetap meninggal di tempat itu dan di jam itu. Paham maksudnya nih ya Pak? Berarti Ustaz, orang yang meninggal itu takdir Allah. Ya, itu takdir Allah. Tapi pilihan dia untuk merusak dirinya sendiri, itu pilihannya dia. Diulang nih Pak. Ada orang Pak Ustaz, ini ada orang nih, tiba-tiba langsung aja nyebrang jalan tol. Dia bilang gini Pak, kalau emang saya takdirnya meninggal, ya meninggal. Kalau enggak. Dia nyebrang Pak, dus, meninggal. Ini takdir apa bukan Pak Ustaz? Takdir Allah. Betul. Yang sudah terjadi semua takdir Allah. Meninggalnya dia Pak, emang takdirnya hari itu. Jamnya itu. Tempatnya mungkin di situ. Tapi apakah harus ketabrak dengan bunuh diri kayak tadi? Nah itu pilihan kita Pak. Bisa jadi tidak ketabrak. Kita lagi naik mobil saja. Cuma mungkin sakit jantung kita. Meninggalnya di tempat tersebut, di waktu tersebut. Paham nih maksudnya ya Pak? Jadi kalau ada orang yang melakukan amal yang tidak boleh ini, bunuh diri, apakah ini takdir Allah Pak Ustaz? Matinya takdir Allah. Tapi pilihan untuk membunuh diri sendiri itu adalah pilihannya masing-masing. Artinya Pak, tanpa seperti itu pun memang sudah waktunya meninggal. Ada satu kisah di dalam hadis Riyadhus Shalihin, ada seseorang yang kemudian ada seseorang yang memang diberikan waktu sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut untuk menjemput dia, Pak. Tapi malaikat Israel ini waktu menjemput dia tempatnya bukan di sini, Pak. Tempatnya bukan di sini. Waktu datang, loh, di catatan saya itu waktunya hari ini, tapi bukan di sini. Orang ini, Pak, bukan di sini tempatnya. Ternyata apa yang terjadi? Orang ini sudah dulu diimpikan. Ternyata ini kejadian ini sedang bermimpi ketemu dengan malaikat maut. Saking takutnya Pak, orang ini kabur Pak. Lalu kemudian pindah ke satu tempat, baru di situ ketemu sama malaikat maut. Nah, di sini memang tempatnya kau meninggal. Maksudnya apa artinya Ustaz? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang yang meninggal tuh Pak di masjid, itu memang sudah Allah pilihkan dia meninggalnya di masjid. Di ba'dal isya, di ba'dal isya. Tapi apakah yang meninggal di masjid pasti lagi sholat? Coba Pak, kita ganti ya. Kalau tadi kan yang buruk ya, kita ganti yang amal soleh misalnya. Ada orang meninggal ba'dal isya, sholat sunnah nih, meninggal Pak. Ditakdirkannya di masjid, waktunya ba'dal isya. Pertanyaannya Ustaz, apakah takdirnya Allah itu dia ingin meninggalnya dalam keadaan sujud? Takdirnya Allah meninggal di masjid. Takdirnya Allah waktunya setelah isya. Tapi apakah dalam keadaan sujud? Nah itu bergantung sama kebiasaan amal soleh kita. Ustaz, emang ada orang yang meninggal di masjid tapi tidak dalam keadaan sujud? Ada nggak Pak? Orang yang di masjid tapi amalnya bukan amal soleh, amal salah, maksiat malah. Ada apa enggak? Ada. Maling, betul. Maling. Ada orang maling dulu ngambil barangnya orang. Orang lain nginep di masjid ini. Betul, kalau dalam videonya tuh nginep di masjid ini. Ada orang sholat subuh ngambil handphonenya orang yang wudhu Pak.
sampai ketangkep orangnya. Itu kan dia bukan lagi sholat di masjid nih. Jadi dia numpang tidur kali malam ya Pak, numpang tidur. Pas giliran pagi menjelang subuh, ada orang mau sholat subuh, tasnya ditaruh, dibuka, ada handphonenya, dibawa kabur. Orangnya nggak sholat subuh Pak. Diikutin, diterusin, ketangkep akhirnya di mana itu? TGC apa di mana itu? Ustadz, berarti di masjid betul? Betul Pak. Jadi tempatnya takdir, waktunya takdir, wafatnya sesuai dengan hadis Nabi. Innakum satwaffawna, sesungguhnya kalian akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan amalnya. Kalau senang sama pengajian, majelis ilmu, meninggalnya dalam keadaan di majelis ilmu. Kalau senang sama sholat, meninggalnya dalam keadaan sholat. Kalau senang sama silaturahim, meninggalnya dalam keadaan silaturahim. Kalau senangnya maksiat, yang senang sama mabuk, meninggalnya dalam keadaan mabuk. Yang senangnya berantem, meninggalnya dalam keadaan berantem. Ini orang Pak, yang berita di Jawa Timur itu Pak. Ini orang emang jagoan bertengkar. Semua orang diajakin bertengkar Pak. Ya, emang jagoan. Apa-apa berantem, tapi belum pernah kalah Pak. Sekalinya nantang orang salah kawan nih Pak, salah yang ditantang. Yang ditantang sama-sama punya ilmu bela diri. Ditantang Pak bertengkar, 5 orang yang keroyok, 10 malah yang nana, 2 orang masih nggak luka Pak. Semuanya pakai senjata, meninggalnya dalam keadaan apa? Bertengkar. Al-qatil wal maktul finnar. Yang ngebunuh sama dibunuh neraka. Kok bisa kayak gitu Ustaz? Dapat kabar dari teman-temannya, emang tukang biasa bertengkar Pak. Jadi kita meninggal sesuai dengan kebiasaan amal kita. Aduh ya Allah, ya Karim. Di daerah Surabaya Pak, seorang laki-laki paruh baya, seorang pengusaha Pak. Meninggalnya di mana Pak? Meninggalnya di atas perut pelacur Pak. Allahu Akbar. Lagi berhubungan, kena serangan jantung Pak, meninggal plak. Dia pikir bercanda. Viral beritanya Pak. Cari berita, nyari-nyari, kenapa bisa kayak gini? Ternyata keluarganya waktu dikabari Pak, gak peduli, biarin, malah bagus meninggal katanya. Makin gak banyak bikin dosa. Kenapa? Udah kebiasaan Pak. Asal dagang, pulang dagang gitu, melakukan hal begitu. Asal pulang dagang, melakukan hal kayak gitu. Variasi mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal udah pernah dicobain. Pas dijajal kena serangan jantung. Ya Allah, Pak, Bu, pikir-pikir lagi kita kalau mau maksiat dah. Takut saya, ngeri gitu. Jangankan ngelakuin maksiat, langkah kita menuju maksiat, andai kita wafat, su'ul khotimah kita. Ngeri kita. Tempatnya takdir Allah. Dah. Waktunya takdir Allah. Bersama siapa? Takdir Allah. Tapi pilihan ketika kita husnul khotimah atau su'ul khotimah bergantung kebiasaan amal masing-masing. Amal masing-masing. Nggak dikenal sama orang, nggak ketahuan orang, nggak masyhur, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang habaib, lalu ikut sholat berjamaah, bahkan dia baru mu'allaf, baru hari itu ngucapin Islam, dan sholat pertama yang dia lakukan, saking sedihnya, saking nangisnya, dia sholat pingsan, habis pingsan nggak bangun lagi. Cakep bener meninggalnya ya. Baru aja syahadat, mu'allaf, meninggal. Allahu Akbar. Udah bersihin gitu dosa-dosanya. Bukan kiai, bukan ustaz. Maka kalau ada orang meninggal, tempatnya ini udah takdir. Waktunya itu udah takdirnya Allah. Betul, semua takdir Allah. Tapi Allah masih berikan ruang sedikit. Mau meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka itu pilihan amal kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau gitu Pak, dari sekarang kita pengen memupuk kebiasaan amal soleh. Ba'da maghrib
datang kayak gini. Nih, ba'dal maghrib ngaji kita kayak gini Pak. Udah nggak apa-apa. Allah nggak tuntut kita buat paham, nggak apa-apa. Yang penting datang, hadir dah. Udah datang aja Allah udah pandang kita. Alhamdulillah. Ngaji ikut aja kita ngaji Pak. Allah nggak tuntut kita wajib bisa, udah ya semampunya aja udah. Dah bismillah. Yang penting batasan-batasannya kita ngerti. Yang penting kita tahu. Maka ini nih amal inilah yang akan membiasakan kita wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Keadaan husnul khotimah. Berita terbaru Pak, seorang anak muda perempuan meninggal pakai obat dalam keadaan joget, overdosis. Kejang-kejang lagi joget Pak, dipikir lagi joget, makin disuruh joget. Terus aja joget. Bahkan temennya nggak tahu kalau dia udah meninggal. Orang lagi pada teler semuanya. Setelah udah beberapa lama baru sadar, dia orang nggak sadar-sadar, nggak bangun-bangun lagi, meninggal. Meninggalnya di tempat itu Pak, takdir. Waktunya itu Pak Ustadz, takdirnya Allah. Nah dia mau makan obat overdosis, itu pilihan dia Pak, kebiasaan dia, sehingga diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya saya mengingatkan betul Pak, kebiasaan kita yang paling kuat megang handphone Pak. Ini kalau mau dipikir-pikir Pak, paling banyak interaksi kita sama handphone, paling banyak. Dulu ulama itu menyebutkan, ulama Azhar menyebutkan, dahulu saya, kata beliau, seperti kalian ketika memegang handphone terhadap Al-Quran. Ini Pak, harus kita latih benar-benar. Megang handphone udah nggak bisa kita lepas. Tapi tolong pastikan Pak, yang kita baca, yang kita lakukan adalah yang baik. Takutnya pas meninggal lagi ngelihat yang tidak baik. Ya Allah, khawatirnya nih lagi buka kita media sosial, yang kita stalking, yang kita scroll, itu adalah perkara yang nggak baik. Na'udzubillah. Oleh karena itu kesempatan kita nih Ustadz, kita mau masuk bulan Ramadan dan kita udah di bulan Sya'ban. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita berjumpa dengan Ramadan. Mulai sekarang Pak, nuansa Ramadan ayo dibangun. Nuansa Ramadan kudu apa? Kudu dibangun Pak, kudu dilatih biar datang Ramadan gak kaget. Kalau kata anak sekarang gak sawan, biar kita gak bingung Pak. Nanti hari pertama kita Ramadan, semangat kita gas, oke gas gitu Pak. Tapi pas giliran dapat 3 hari, hilang kita nih. Jangan, saya pengen mengajak sama Bapak, yuk targetin puasanya full. Kedua, targetin tarawehnya full. Nih saya ulang nih Pak. Pak, Bu, targetin 3 di bulan Ramadan. Pertama, targetin puasanya full. Tentu buat yang udah rutin gak ada masalah. Yang kedua, targetin tarawehnya khatam full juga. Jangan ada yang bolong Pak, targetin. Kalau belum pernah, sekarang nih waktunya. Mumpung dikasih kesempatan. Jangan-jangan nih Ramadan terakhir buat kita. Kita udah banyak ngeliat nih, belum Ramadan aja udah banyak yang berjumpa sama kita, udah gak berjumpa sama kita. Udah berapa kali kita nyolatin jenazah ini di masjid ini, udah berapa kali. Berarti udah gak ketemu dia sama Ramadan. Kita ketemu sama Ramadan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya ya. Masih ada sekitar 2-3 pekanan lagi nih bertemu dengan Ramadan. Kalau gitu targetnya dari sekarang, puasanya harus full, taraweh harus full, satu lagi Pak, Qur'annya harus full, alias harus khatam. Bagi yang sudah lancar Al-Quran, bagi yang belum lancar Al-Quran, setiap hari baca Quran cukup Pak. Dah, yang baca Qurannya masih perlahan-perlahan, gak khatam gak apa-apa. Yang penting setiap hari deres Al-Quran. Gimana caranya Pak Ustadz? Ikutin Pak, kalau memang sekiranya belum bisa sendiri-sendiri, bareng-bareng. Ikutin yang di Masjid Al-Barokah ada. Masih kurang, Masjid Darul Mukminin ada, Darul Muttaqin ada. Masih kurang lagi Pak, Masjid Al-Abrar ada. Mau online juga bisa. Ada online, setiap hari sejuz, setiap hari sejuz.
Udah banyak fasilitasnya sekarang. Targetnya puasa full, lalu kemudian Al-Qur'annya full, lalu kemudian sholat tarawehnya full. Kita atur dari sekarang. Kalau mau buka puasa bersama, cari yang ada sholat tarawehnya. Kalau kita mau kemudian kumpul-kumpul, cari yang bisa mengerjakan sholat taraweh. Karena target kita tahun ini kepengen sholat tarawehnya tidak bolong. Nah, ini kesempatan kita yang kita mau ambil di bulan Sya'ban, bulan yang membuat kita nih kemuliaan kita insya Allah sesaat lagi sampai di bulan Ramadan. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah pasti akan ada penutupan pengajian. Yang ngaji-ngaji gini pasti akan ada awakufan lah, ada stop-stopnya pasti, ada istirahat sejenak karena nggak mungkin ada kajian ba'dal isya di Ramadan kan. Mungkin kita ketemu masih sekali lagi atau kalau maksimal paling 2 kali. Kita masih ketemu nih kajian. Setelahnya kita udah persiapan menuju bulan Ramadan. Maka ayo sama-sama mempersiapkan apa yang perlu disiapkan di bulan Ramadan. Fisiknya kita, siapannya kita. Yang paling penting ya mentalnya kita, Pak. Niat. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Ini pegangan kita, Pak. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Mantap, Pak. Jadi dibuat sedemikian mungkin. Saran saya nih, yang udah banyak majelis-majelis Qur'annya nih, begini caranya. Bacaan sendiri dibedakan, yang di majelis Quran dibedakan. Jadi khatamnya bisa banyak, Pak. Oh, yang ini baca bareng-bareng khatam, yang ini baca sendiri khatam, yang ini baca per juz dengan keluarga khatam. Jadi kita udah persiapan banyak, insya Allah, menjelang daripada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah panjangkan umur kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan panjangkan umur kita berjumpa dengan Ramadan. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Allah, berikan kesempurnaan kesehatan zahir dan batin kita dari bulan Sya'ban sampai sempurna di bulan Ramadan. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, berikan rizki yang luas, barakah, manfaat tanpa melalui jalur maksiat. Berikan kecukupan rizki dengan kehalalannya, keberkahannya, sehingga kami bisa ibadah dengan paripurna dari bulan Sya'ban hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.